kejadianku, kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sebelum ku ada, kau mengenal namaku, kau jadikan hidupku berharga. Ku percaya rencanamu sempurna, ku percaya semua baik bagiku. Kau jadikan hidupku seturut kehendakmu, pakailah untuk kemuliaanmu. Betapa dahsyat kejadianku, kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sebelum ku ada, kau mengenal namaku, kau jadikan hidupku berharga. Ku percaya
selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang sekali hari ini Minggu 27 Februari 2022. Kita berada di minggu terakhir di bulan Februari. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara siap beribadah pada pagi hari ini? Amin. Tema dari gereja kita di bulan Februari adalah kesehatan jiwa. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya rindu bacakan satu ayat firman Tuhan kepada kita yang terambil di dalam Roma 15 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi tema gereja adalah kesehatan jiwa. Orang yang jiwanya sehat berarti orang tersebut bisa memperhatikan orang lain. Artinya apa? Ketika kita memperhatikan orang lain, Tuhan yang akan memperhatikan hidup kita. Itu rahasianya. Jadi pada pagi hari ini, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mengikuti ibadah online ini. Saya percaya bahwa kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami kuasa ibadah itu pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, pada pagi hari ini siap beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan ibadah online kami pada pagi hari ini. Tuhan pakai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua alat multimedia, di dalam nama Tuhan Yesus alat musik, Tuhan pakai hamba-hambamu yang melayani mengambil bahagian di dalam tugas pelayanan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya ibadah pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Juga itu semua kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Gak suatu kebetulan saudara hadir di tempat ini pagi ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Amin. Karena Tuhan pasti rindu saudara, bukan hanya jemaat atau yang nonton, tapi semua videographer, sound engineer, multimedia, musician, semua yang di sini kita merasakan hadirat Tuhan. Dan hari ini adalah ibadah kita yang berbeda. Amin. Saudara siap bersinar? Saudara siap bangkit buat Tuhan? Yes. Haleluya. Mari bebaskan rohmu. Mari kita puji Tuhan. Yeah. Yang di sini muda-muda. Let's jump. Yeah. Dalamku, dahsyat dan
Amin. Yes. Come on, church. Sing together. Say. Pelukis
Hari ini we're standing here right now, here in this place. This is a miracle. Berapa banyak yang mau ngeliat mujizat Tuhan? Hari ini, besok, setiap hari, lambaikan tanganmu. Kalau kalian kepengen ngeliat mujizat, just look at yourself. Look at me. Look at your husband, your kids. They're all a miracle. Amen. Just take a moment and close your eyes. This is a house of worship.
kita bawa semuanya, bukan setengah. Just bring everything to the feet of Jesus. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracle. Let's worship, let's worship. Gak cuman yang ada di gedung gereja. Buat teman-teman yang streaming on YouTube, let's change together the atmosphere, becoming an atmosphere of worship and an atmosphere that full of praise. Kita gak butuh gedung gereja untuk jadi tempat penyembahan, karena Tuhan ada di dalam kita. That's why miracle happens every day. Katakan kepada Tuhan, I am a miracle. I am a miracle. We're still breathing. This is a miracle. We're still singing. This is a miracle. Jesus.
Mari kita sembah Tuhan. Mari kita agungkan Dia. Dia terlalu baik buat kau dan saya. Pengorbanannya di kayu salib terlalu indah buat kita semua. Jesus, rawat kami Tuhan. Rawat kami Tuhan. Jangan lewatkan satu pun dari antara kami Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online kali ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan, kami bersyukur bisa beribadah pada kesempatan kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu, buat kasih setiamu, buat kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Ajar kami untuk berfokus kepadamu Tuhan, menerima hikmat-Mu, menerima apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Melalui firman ini kami dibukakan kebenaran, kami diberikan kekuatan yang baru Tuhan. Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ibadah kali ini kita akan membahas bagaimana kita memiliki rohani yang sehat dan kuat. Ada dua unsur yang membangun kehidupan seorang manusia selama di dalam dunia ini. Ya, yang pertama adalah manusia jasmani dan kedua adalah manusia rohani. Kedua hal ini sangat penting untuk kita jaga kondisinya. Kondisi manusia jasmani harus kita perhatikan agar tetap sehat dan kuat. Demikian juga dengan kondisi manusia rohani kita. Manusia jasmani kita membutuhkan input, asupan gizi, latihan, istirahat yang sesuai agar tetap berada dalam kondisi yang sehat dan kuat. Demikian juga manusia rohani kita pun juga membutuhkan input, latihan, juga pemenuhan kebutuhan yang membuatnya menjadi sehat dan kuat. Kondisi jasmani seseorang secara nyata bisa diperiksa, dipantau melalui beberapa cara. Ada satu angka, ada satu parameter yang bisa dibandingkan sehingga kita itu bisa melihat bahwa oh ini kondisinya sehat, oh ini kondisinya kurang sehat, oh ini kondisinya kritis, oh ini kondisinya berkekurangan gizi atau seperti segala macam kesimpulan dari cara membandingkan angka-angka yang distandarkan. Seperti saya kalau pulang ke Blitar, ke rumah orang tua saya selalu dicek kondisi kolesterol. Ya, waduh kolesterolnya ini tinggi, ya sudah di atas 200
atau kolesterolnya ini sudah 300 seperti itu. Nah, setelah itu saya pasti akan dikasih obat kolesterol. Ini harus diminum tiap malam sampai kondisi kolesterolnya normal seperti itu. Tiap kali saya pulang, saya mesti dicek kolesterolnya. Ya, asam urat, kolesterol itu selalu dicek, dan ada angka-angka yang menyatakan, oh ini masih sehat, oh ini, wah ini bahaya ya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kondisi rohani seseorang itu lebih sulit untuk diketahui. Ya, kita bisa ngomong orang ini sehat rohaninya atau tidak sehat rohaninya, itu parameternya kadang kita tidak bisa tentukan. Ya, kadang bahkan kalau kita melihat orang ini mestinya baik, mestinya tidak akan melakukan hal yang seperti ini, tetapi tiba-tiba melakukan satu tindakan yang kita pikir kok nggak masuk akal ya, kok bertolak belakang ya. Kondisi rohani seseorang itu bisa berubah secara signifikan tanpa bisa kita duga. Ya, orang ini mestinya sabar, tapi kok bisa marah sampai seperti itu. Ya, mestinya hal yang sekecil itu tidak perlu membuat orang itu sampai marah. Ya, urusan yang seperti ini tidak perlu membuat orang itu sampai stres. Ya, bahkan saya pernah baca satu berita ya, di satu kota di mana sudah lama itu. Waktu itu saya baca seorang murid SMA bunuh diri dengan menggantung diri. Ya, setelah dicari penyebabnya, katanya gara-gara diputus sama pacarnya. Dan yang menurut saya paling agak lebih parah itu karena yang gantung diri ini laki-laki ya. Anak SMA laki-laki diputus pacarnya gantung diri ya. Orang tuanya nggak nyangka, anak ini biasanya periang kok tiba-tiba mengakhiri hidupnya dengan kondisi tragis seperti itu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu kita nggak bisa lihat, kondisi rohani, kondisi mental seseorang. Ya, kita pikir semuanya baik-baik saja. Ya, tapi tiba-tiba ternyata melakukan satu reaksi yang tidak kita duga. Ya, padahal kita mikir bahwa orang ini hidupnya enak, orang ini hidupnya diberkati, mengapa bisa stres, mengapa bisa depresi seperti itu? Ya, jadi rohani itu seakan-akan itu bisa hilang, bisa drop, ya kapan saja. Jadi mudah tersakiti. Jadi seakan-akan manusia rohani itu satu yang rentan kalau menurut saya. Padahal manusia rohani itu merupakan bagian utama yang menjadi inti satu kehidupan. Seseorang memiliki jasmani yang sehat, bugar, tetapi ketika rohaninya rusak, itu sebenarnya bisa dibilang kondisinya tidak hidup ya. Tetapi orang yang memiliki kondisi jasmani yang kurang sempurna atau cacat ya, tapi memiliki kondisi rohani, spirit yang sehat dan kuat, maka segala kekurangan itu tadi menjadi satu anugerah, menjadi satu gift bagi dirinya, menjadi satu keistimewaan ya bagi dirinya. Jadi kekurangan jasmani itu bukan menghalangi dirinya untuk tidak bisa melakukan banyak hal ya. Jadi sebenarnya manusia rohani ini sangat-sangat penting. Ya, kesehatan jasmani itu penting karena jasmani itu juga satu sarana atau kendaraan. Tetapi yang menjadi kendalinya adalah bagian rohaninya. Apa yang menjadikan kehidupan itu maksimal ditentukan oleh aspek rohani yang memanfaatkannya. Ya, saya juga berpikir apa yang membuat rohani kita ini sehat dan kuat. Waktu saya merenungkan, saya satu ingat beberapa kejadian sekitar di bulan Juni. Bulan Juni itu waktu itu saya di pabrik, kita ada waktu jam istirahat itu ada beberapa marketing dari pabrik lain datang ya, kita ngobrol-ngobrol tentang kondisi saat COVID ini seperti apa ya. Tiba-tiba salah satu marketing ini
dari tempat lain ngomong, kita ini semasa COVID ini kita ini sudah berjuang, ya, kita menghadapi banyak hal, ya, tantangan, hambatan, ya, bahkan ancaman dari kondisi pandemi saat itu, ya. Jadi kita ini seperti orang yang sudah istilahnya tertempa, orang yang sudah bisa berdiri di tengah badai seperti itu. Dia menyampaikan hal seperti itu. Kemudian saya juga sharing tentang pengalaman rohani saya. Saya sharing pengalaman rohani waktu saya mengikuti satu camp, ya, camp pria, ya. Saya juga ngomong di situ kami terutama yang camp pria yang ini ya, yang apa, strongman seperti itu ya, breakman itu kan. Saya ngomong, kita waktu itu saya juga mengalami satu pelatihan yang berat. Kita dihadapkan pada satu kondisi-kondisi yang ekstrim, satu tantangan yang kadang kita pikir membuat kita itu frustasi, putus asa, emosi, ya, mau marah, mau melawan, ya. Tapi akhirnya saya bisa melalui semuanya itu. Wah, mereka mulai memperhatikan saya waktu itu. Ketika saya ceritakan apa yang saya alami waktu kami harus di hutan, ya, setiap hari kita menghadapi cuaca yang ekstrim, hujan, dingin, ya, dan bagaimana kita di situ diperlakukan dengan keras, ya. Kadang-kadang rasanya mau pulang sudah tidak kuat, ya. Kita tidak nyangka bahwa kita akan mengalami hal seperti itu di tengah hutan. Waktu itu mereka mulai mendengarkan gitu. Jadi waktu saya bercerita itu seakan-akan saya merasa bahwa saya ini udah kuat loh. Ya, saya banyak mengalami hal-hal yang mungkin tidak orang lain alami gitu. Ya, saya merasa kuat. Saya merasa siap menghadapi segala kondisi. Tetapi apa yang terjadi? Ya, tidak lama bulan depannya itu Tuhan izinkan kami sekeluarga itu kena COVID, ya. Itu di bulan Juli waktu kondisi COVID itu tinggi, ya. Rumah saya ini dekatnya rumah sakit, ya. Turun sedikit tempat pemakaman umum, jadi hampir tiap saat itu ambulan itu lalu lalang di situ, entah itu ngantar pasien atau membawa pasien meninggal ke pemakaman, ya. Di situ apa yang pernah saya alami, segala macam training, segala macam tantangan kehidupan yang pernah saya lewati, di situ saya merasa menjadi orang yang paling lemah. Ketika saya melihat anak istri saya kena COVID, ketika saya harus berpisah dengan anak saya perempuan dan istri saya. Jadi saya isolasi dengan anak saya laki, istri saya kena duluan isolasi dengan anak saya yang perempuan. Jadi kita berpisah, ya. Bagaimana saya melihat bahwa saya tidak bisa, waktu anak saya dan istri saya, anak saya yang perempuan dan istri saya itu isolasi di apartemen, saya merasakan bagaimana saya itu tidak bisa megang anak saya. Kita cuma bisa video call, ya. Saya merasakan hati saya hancur. Saya merasakan ini penyakit yang memisahkan kami dengan keluarga, kami dan keluarga. Jadi saya merasa kekuatan saya merasa hilang, ya. Saya merasa seakan-akan saya itu berada di dalam satu kondisi yang susah, yang gelap, ya. Di dalam lembah yang gelap seperti itu, saya merasa lemah, ya. Saya merasa ketegaran saya hilang semua gitu. Rohani saya lemah sekali. Saya mikir, padahal saya sudah mengalami banyak hal, saya sudah mengalami kondisi-kondisi yang berat, tapi saya merasakan ini sesuatu yang sangat berat, ya. Saya seperti tidak punya tenaga. Tapi puji Tuhan, ya, saya memiliki teman-teman rohani, Bapak Ibu Gembala yang tiap hari kontak saya, menguatkan saya, mendoakan saya, dan akhirnya saya bisa melewati. Waktu saya
mengingat itu semua, saya memikirkan, loh, terus apa yang menjamin agar rohani kita ini sehat, selalu sehat dan kuat? Ya. Ketika saya menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, saya merasakan bahwa pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi di dalam kehidupan saya itu seakan-akan hilang semua, tidak bisa menjadi kekuatan bagi saya. Saya seperti kembali ke titik nol lagi, seperti itu ya. Ketika ini semua saya renungkan, saya kembali berpikir, apa yang membuat kita bisa tetap kuat, rohani kita ini bisa tetap kuat dan sehat di dalam hidup kita ini. Waktu saya merenungkan seperti itu, ada satu kisah di kitab Raja-Raja yang Tuhan menyampaikan sesuatu pada saya ya. Mari kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24 ya. Kisah ini sering kita dengar karena kisah ini sangat populer, yaitu kisah tentang janda Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24 ya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahlah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia menjulurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia,
Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya. Di dalam kisah janda Sarfat ini ada dua kejadian penting yang mempengaruhi kondisi rohani janda tersebut. Kejadian pertama adalah tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli yang tidak berkurang sampai Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Peristiwa pertama ini sebenarnya adalah menyangkut kelangsungan hidup janda dan anaknya karena pemeliharaan dari Tuhan. Lalu ada kejadian kedua, kematian anak janda itu dan kemudian dibangkitnya. Ketika kita renungkan dua kejadian ini, mungkin kita berpikir dua kejadian ini kita nggak ngerti maksudnya Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu memberikan pemeliharaan kepada janda dan anak ini supaya mereka memiliki kelangsungan hidup, supaya mereka bisa bertahan di dalam masa kekeringan ini. Tetapi kenapa kok ada kejadian kedua? Ya, Tuhan izinkan anak janda ini mengalami kematian, walaupun kemudian dibangkitkan. Ya, ini suatu peristiwa yang waktu saya renungkan itu, ketika saya memikirkan bagaimana saya memiliki rohani yang kuat, yang sehat. Ya. Kemudian saya dapat kisah di janda Sarfat ini. Awal-awal saya tidak ngerti apa hubungannya ini dengan kerohanian, supaya kerohanian kita ini sehat dan kuat. Ya. Saya renungkan terus, saya baca terus berulang-ulang, apa pesan Tuhan, apa maksud Tuhan. Ya. Saya coba pahami. Ketika saya baca berulang-ulang, Tuhan itu membukakan satu maksud, satu pengertian yang baru pada saya. Satu hal yang Tuhan mau sampaikan ini penting untuk kerohanian kita. Ya. Kejadian pertama sebenarnya kejadian yang selalu kita alami. Sebenarnya adalah satu kondisi yang kita jalani sehari-hari, bahkan sampai-sampai kita tidak merasakan peranan Tuhan. Kejadian pertama itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Ya. Saat ini kita bisa berdiri di sini, bisa mengikuti ibadah online ini, hidup kita bisa sampai seperti ini. Itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Ya. Tapi kita sering lupa. Ya. Kita menganggap bahwa pemeliharaan Tuhan itu sebagai sesuatu yang ordinary, satu yang umum, semua orang mengalami. Padahal pemeliharaan Tuhan atas hidup kita terjadi. Di situ ada campur tangan Tuhan, ada peranan Tuhan. Itu adalah kejadian yang pertama yang Tuhan ingatkan, ya, tentang pemeliharaan Tuhan. Lalu muncul kejadian kedua yang seakan-akan menurut saya extraordinary. Artinya tidak semua orang alami. Ya, tidak semua orang alami. Kalau yang kejadian pertama kan bisa dikatakan janda itu bertahan, bahkan mungkin tetangga atau saudaranya juga bertahan di dalam masa kekeringan itu. Ya, mereka juga dipelihara, saya juga dipelihara. Ya, walaupun saya nggak tahu siapa yang memelihara mereka, atau janda nggak tahu bagaimana dia bertahan. Tetapi kejadian kedua itu satu kejadian yang extraordinary menurut saya. Ya, extraordinary. Di mana kejadian ini membuat perspektif atau membangun kerohanian janda tersebut berubah. Ya. Kenapa saya katakan berubah? Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 24 yang terakhir tadi. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah
dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Janda ini mengakui kebenaran firman Tuhan. Janda ini mempunyai kerohanian yang dia percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan yang disembah oleh Elia itu adalah Tuhan yang benar, dan firman-Nya berkuasa atas kehidupan. Ya. Ketika Tuhan memakai janda tersebut untuk menolong Elia, Tuhan bukan hanya memberkati janda tersebut, ya, bukan hanya memberkati, tetapi Tuhan mau kondisi rohani janda tersebut juga berubah menjadi percaya dan mau bergantung kepada Tuhan. Ketika saya renungkan, ketika Tuhan ini memakai hidup kita, ya, Tuhan bukan hanya mau memelihara atau memberkati kita saja, tetapi Tuhan mau berurusan dengan kehidupan rohani kita juga. Tuhan mau kita memiliki kehidupan rohani yang kuat, sehat, ya. Artinya di dalam kejadian pertama tadi, Tuhan belum selesai berurusan dengan kehidupan janda tersebut. Oh ya, dia sudah bisa makan, dia sudah bertahan hidup, tetapi Tuhan belum selesai berurusan. Aku pakai kamu untuk menolong Elia. Aku juga mau kamu beres hidupmu. Ya. Tuhan mau bukan hanya janda tersebut menerima berkat, tetapi juga mau benar-benar bergantung dan bersandar kepada Tuhan melalui kejadian extraordinary yang terjadi atas hidupnya. Jadi ketika saya merenungkan bagaimana kita ini memiliki kehidupan rohani yang sehat dan kuat, ya, ketika Tuhan memberikan firman di dalam kisah janda Sarfat ini, saya merenungkan, berarti untuk kita memiliki kehidupan rohani yang sehat dan kuat, kuncinya kita bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Hanya itu yang bisa membuat kita kuat. Waktu saya ikut camp itu, ya, camp itu punya tema tetap tegar di masa sukar. Ya. Tapi ketika saya mengalami satu kejadian, ya, yang di bulan Juli tadi, saya merasa nggak tegar lagi. Tiap hari saya menangis, saya merasa lemah, ya, saya merasa khawatir, saya merasa takut, saya membayangkan kondisi-kondisi yang terburuk bakal terjadi. Saya membayangkan akan kehilangan ini, kehilangan. Saya merasakan, waduh, kayak nggak ada masa depan lagi nih. Ya, setiap hari saya mendengar sirine ambulan lalu lalang di depan rumah. Ya, saya seakan-akan merasa kapan giliran saya dan keluarga saya. Saya seakan-akan berpikir seperti saya seakan-akan tidak punya kekuatan. Ya, padahal saya sebelumnya merasa apa yang sudah saya terima, apa yang sudah pelatihan yang saya alami itu seakan-akan membuat saya menjadi orang yang cukup tegar untuk menghadapi kehidupan ini. Tapi ketika kondisi itu datang, saya merasa menjadi orang yang paling lemah, ya. Tetapi ketika saya membaca ini kisah janda Sarfat itu, ada satu pesan Tuhan untuk kita semua. Bagaimana supaya rohani kita ini kuat? Belajar bersandar kepada Tuhan, belajar bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ada satu pujian yang selalu saya senang dengarkan, ya, lagu lama ini. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan
kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Ikut Tuhan itu seperti kita melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Semakin kita mau memuaskan hidup kita, bukannya kita makin puas, kita makin haus, kita makin kurang. Kita tidak pernah mendapatkan kepuasan. Tetapi kita mau datang menyenangkan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, hidup kita makin dipuaskan. Ketika kita melayani orang lain, hidup kita makin dipuaskan. Ketika kita bisa melayani Tuhan, rohani kita makin memiliki kekuatan. Kehidupan rohani kita semakin bertumbuh, semakin kuat. Ketika keadaan semakin sulit dan kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan, kita makin kuat. Mengapa orang itu bisa bunuh diri padahal kondisi jasmaninya sehat, bahkan hidupnya diberkati, hartanya berlimpah? Karena rohaninya sakit. Dia merasa tidak memiliki pengharapan, tidak mau bergantung kepada Tuhan. Tetapi ada orang yang kondisinya terburuk, seakan tidak bisa ditolong. Kita lihat parah sekali kondisinya, ya. Tetapi ketika dia melihat masih ada harapan di dalam Tuhan, dia bangkit, dia makin kuat, mengatasi segala keterbatasan fisiknya, mengatasi segala keterbatasan kondisi lingkungannya, ya. Sehingga rencana Tuhan terjadi atas dirinya, hidupnya menjadi maksimal dan menjadi berkat. Tuhan belum selesai berbisnis dengan kita, ya. Sampai kita tahu maksud Tuhan, sampai kita paham untuk apa hidup kita, juga pertandingan apa yang harus kita ikuti dan harus kita selesaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci agar kita memiliki kehidupan rohani yang kuat, belajar selalu bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bergantung dan bersandar kepada Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Kita tidak pernah lelah. Apapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita melihat sulit Tuhan, tapi aku mau mengandalkan Engkau dalam hidupku. Aku mau mengandalkan Engkau dalam hal ini. Aku mau mengandalkan Engkau mengatasi setiap masalahku. Aku percaya Engkaulah sumber kekuatan hidupku, Engkaulah sumber kekuatan. Mari, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari sama-sama kita merenungkan dan ambil saat teduh. Apakah kondisi kita saat ini lemah? Apakah kita merasa tidak punya kekuatan? Mari datang ke hadirat Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memenuhi, memuaskan kehausan kita. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu
aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya Tuhan. Saat ini apapun kondisi kami Bapa, segala masalah tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami Tuhan, itu tidak membuat rohani kami lemah Tuhan. Itu tidak membuat hidup kami hancur Tuhan, karena kami bersandar dan bergantung kepada-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami. Kami melihat setiap masalah yang kami hadapi, ada campur tangan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mempunyai jawaban bagi setiap doa kami Bapa. Haleluya Tuhan. Engkau mempunyai jawaban buat setiap masalah kami Tuhan. Engkau punya obat untuk setiap penyakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau buka jalan Tuhan buat setiap kondisi kami Tuhan. Kami melihat terobosan dalam hidup kami ketika kami bergantung kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak berhenti berurusan dengan kehidupan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada-Mu Tuhan, hidup kami dipuaskan, hidup kami penuh Tuhan, hidup kami bebas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat, berkati setiap pelayan-Mu Tuhan, berkati setiap gereja-gereja semakin bertumbuh dan kuat karena mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita mengalami sukacita damai sejahtera di ibadah pada hari ini. Puji-pujian yang sudah dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan disenangkan, hadirat-Nya dicurahkan kepada kita. Kita akan mendengarkan info update sepekan seluruh kegiatan gereja kita. Yang pertama, info sepekan HOG bisa diupdate di IG, WA, dan YouTube. Yang kedua, ibadah Zoom setiap hari Senin sampai Jumat, kecuali hari Rabu karena ada doa malam, diadakan pukul 8 malam. Link akan di-share melalui IG maupun WA House of Grace. Yang ketiga adalah ibadah doa malam, akan diadakan hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 19.00 live di IG @House of Grace SBY. Akan dilayani oleh hambanya Pastor Chris Yehuda, Gembala GBI HOG Solo. Yang berikut adalah ibadah Fajar House of Grace setiap hari Sabtu pukul 6 pagi melalui Zoom.
Link bisa diupdate di IG maupun di WA House of Grace. Yang kelima, ibadah umum HOG setiap minggu pukul 10 pagi masih tetap online melalui channel YouTube GBI House of Grace. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan melalui QR Code atau melalui nomor rekening yang tertera di layar dari Bapak Ibu Saudara, satelit MDS maupun satelit Spasio. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, berkati persembahan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saat yang terindah kami bawa persembahan syukur. Tuhan berkati hidup kami, Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati persembahan syukur kami pada pagi hari ini menjadi alat pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami membawa persembahan syukur kami pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi persembahan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara. Terima kasih atas waktunya yang diberi oleh teman-teman sekalian. Sedikit saya bersaksi tentang perkuliahan saya selama 4 tahun ini. Saya mulai kuliah dari tahun 2017, mulai ajaran baru 2017. Awal-awal kuliah saya merasa berat sekali. Karena apa? Saya kuliah dengan biaya sendiri. Karena adik saya masih kecil-kecil, yang nomor 2 adik saya itu masih awal kelas 6 SD, dan yang adik saya yang nomor 3 itu masih kelas 2 SD. Waktu itu saya diberi pilihan sama orang tua, kamu mau kuliah apa tetap kerja? Yaudah, saya akhirnya memilih untuk kuliah. Tapi kuliah janji ya biaya sendiri, mama sama papa nggak bisa bantu. Oke, nggak apa-apa. Awal-awal kuliah semester 1, 2, 3 itu terasa berat, sangat-sangat berat. Karena apa? Saya kuliah biaya sendiri itu dari hasil kerja saya itu hampir setengah gaji. Ya mungkin bisa jadi setengah gaji. Akhirnya waktu fase-fase itu saya berusaha buat, ya namanya orang kerja ya disyukurilah, gaji berapapun yang penting tetap bisa bayar kuliah. Setelah kuliah semester 1, 2, saya ini tiba-tiba punya mimpi. Tuhan, mama papaku ini setiap hari kerja pulang pergi Surabaya Sukodono. Masa sih sampai tua nanti haruskah pulang pergi Surabaya Sukodono Sidoarjo? Yaudah deh Tuhan, aku pengen sebelum aku lulus nanti sedikit-sedikitnya saya bisa punya tabungan tanah, bukan buat saya tapi buat orang tua saya masa tuanya. Nah waktu itu saya punya iman, ya harus lah pokoknya Tuhan, aku pengen punya ini, pasti Tuhan beri. Ya saya juga ragu sih soal ini, karena ya nggak mungkin dengan gaji segitu aku bisa punya ini, tapi aku percaya Tuhan pasti punya jalan untuk ini gitu loh. Waktu itu awal tahun 2018 saya menginjak semester 3 atau 4 saya lupa. Ada suatu kali itu ada orang tetangga saya belakang itu nawari, Pak bisa minta tolong bantu Pak, jualin tanah saya, soalnya saya lagi butuh. Dan singkat cerita itu tanah itu nggak laku dijual. Akhirnya papa saya bilang, ya apalah kita beli dewe aja, mumpung ya sedikit, bukan ya nggak murah sih, cuman mumpung ini pas gitu loh, tanahnya juga pinggir jalan dan lain sebagainya. Waktu itu papa saya tiba-tiba bilang, wes lah nggak apa-apa, ayo kita pasti bisa. Akhirnya dengan segala upaya tanah itu bisa kebeli dengan saya dan papa saya. Waktu itu saya masih ingat betul, waktu ulang tahun saya di 2018 saya tanda tangan surat jual beli. Nah waktu itu ketika itu saya waktu ulang tahun itu, Tuhan kok bisa sih, tahun lalu saya cuma saya punya mimpi, saya punya ini. Ya akhirnya Tuhan sampaikan, meskipun
masih nyicil dan ya nyicil lah. Lama kemudian akhirnya 2019 akhir tanah itu lunas. Waktu itu saya juga udah, puji Tuhan, kuliah juga udah mulai sedikit ringan, biaya dan lain sebagainya. Waktu 2020 awal pandemi, ya ini yang Tuhan benar-benar kasih berkat yang luar biasa. Ketika banyak orang sini sana kena pandemi, yang kerjanya di off-kan, yang kerja di rumah dengan gaji tidak dibayar, ya saya masih bisa kerja di rumah dan masih bisa kerja di kantor juga dengan gaji dengan tetap sama. Waktu itu akhirnya kuliah saya udah masuk ke semester akhir. Waduh Tuhan, ini gimana ini semester akhir ini cukup berat karena pandemi, agak susah. Yaudah, waktu itu 2021 awal saya sudah mengajukan judul dan sebagainya. Saya hampir ujian skripsi di bulan awal atau pertengahan Juli 2021. Waktu itu ada kendala karena penelitian saya agak sedikit kurang bagus menurut dosen saya. Akhirnya saya mulai bilang yaudah deh, saya mundur aja 1 semester atau setengah tahun. Waktu itu saya juga nggak tahu ya, entah kenapa tiba-tiba ya udahlah menunda untuk lulus atau menunda. Waktu itu nggak tahu sih, Tuhan kok tiba-tiba langsung ngomong aja lah ke dosen itu buat menunda. Akhirnya di akhir Juli saya kehilangan tante saya yang sangat saya sayang gitu loh, karena COVID. Nah waktu itu semua keluarga down. Waktu itu saya ingat tanggal 28 Juli. Waktu itu setelah 28 Juli tante saya nggak ada. 3 hari kemudian nenek saya sakit, dan sakit itu udah nggak bisa berdiri dan lain sebagainya. Tepat 28 hari tante saya meninggal, 3 harinya nenek sakit, 28 harinya kakek saya dia di rumah meninggal. Itu saya benar-benar Tuhan, kok bisa sih, kok secepat ini gitu loh. Padahal kakek saya ini nggak ada sakit, cuman sakit seminggu nggak mau makan. Akhirnya Tuhan panggil pulang gitu. Waktu itu saya, setelah kakek saya nggak ada, saya mikir Tuhan, kok kemarin kok pas ya, ketika saya menunda ujian skripsi saya untuk semester depannya, kok ada kejadian ini seperti ini, tante meninggal lah, nenek saya yang di rumah sakit, kakek nggak ada. Pasti ini semua jalan Tuhan kok. Jalan Tuhan itu nggak ada yang jalan Tuhan itu nggak ada yang sulit. Pasti Tuhan itu udah siapin jalan yang terbaik. Akhirnya saya melanjutkan skripsi saya itu awal tahun 2022, dan akhirnya semua udah beres, sudah selesai, dan akhir Januari kemarin saya puji Tuhan saya sudah lulus. Dan apa yang saya cita-citakan ketika saya nanti lulus sudah punya tanah atau rumah untuk orang tua saya, Tuhan udah penuhi lah. Tuhan udah penuhi semuanya, dan saya yakin semua itu Tuhan itu merencanakan yang terbaik. Terima kasih. Saya percaya waktu Tuhan itu pasti akan indah pada waktunya. Terima kasih, sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam ibadah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada siang hari ini. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan firman Tuhan kepada kami. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Pastor Yawan Kristianto yang sudah Tuhan pakai menjadi alat saluran berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan,
Untuk bangsa Indonesia, kami percaya Indonesia penuh dengan lawatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami di mana kami ada hari ini. Kota Surabaya diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di gereja kami, jemaat-Mu yang Engkau kasihi ya Tuhan. Kami percaya kami semua ada dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami diberkati pada ibadah pada hari ini. Kami mengalami kuasa ibadah itu Bapa. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia ini. Lewat kehidupanmu, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terimalah seluruh berkat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu.